Pembacaan firman Tuhan sore hari ini akan saya sampaikan kepada saudara dari dua bagian. Pertama dari Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama sampai yang 11. Saya minta operator untuk menayangkan perikop yang hendak saya bacakan dari Alkitab versi firman Allah yang hidup, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saudara boleh mengikuti di layar proyeksi, karena perikop yang kita baca adalah versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saya membacakannya buat saudara-saudara. Aku, yaitu Salomo, berkata kepada diriku sendiri, ayo, bersukarialah, nikmatilah kesenangan dengan sepenuh-penuhnya. Tapi ini juga ternyata sia-sia, karena bodoh rasanya kalau kita terus-menerus tertawa dan bersukaria. Apakah faedahnya? Demikianlah setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk memuaskan diri dengan minum-minum, sementara aku tetap mencari kebijaksanaan. Setelah itu aku berganti haluan lagi dan mengikuti jalan kebodohan, supaya aku dapat mengalami satu-satunya kebahagiaan yang dirasakan oleh kebanyakan orang sepanjang umur mereka. Kemudian aku mencoba mencari kepuasan dengan melancarkan proyek-proyek besar bagiku sendiri. Membangun perumahan, mengolah perkebunan anggur, pertamanan, perkebunan buah-buahan, dan membuat waduk-waduk untuk mengairi perkebunanku. Lalu aku membeli budak-budak, laki-laki maupun perempuan, dan mereka beranak cucu di rumahku. Aku juga memiliki sapi dan kambing domba yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dimiliki oleh raja manapun sebelum aku. Aku mengumpulkan perak dan emas melalui penarikan pajak dari raja-raja dan dari berbagai provinsi. Aku menghimpun penyanyi-penyanyi, laki-laki dan perempuan. Di samping itu, ada banyak gundiku yang cantik-cantik. Demikianlah, aku menjadi lebih besar daripada raja manapun di Yerusalem sebelum aku. Dan dalam pada itu pikiranku tetap terang, sehingga aku dapat menilai semua hal itu. Apapun yang aku inginkan, aku ambil, dan aku tidak menahan diri dari dalam mencari kesenangan. Aku bahkan mendapat kesenangan dari kerja keras. Sesungguhnya kesenangan inilah yang merupakan satu-satunya upah untuk segala jerih payahku. Ayat 11. Tetapi ketika aku merenungkan segala sesuatu yang telah aku coba, semuanya ternyata sia-sia saja. Sama seperti mengejar-ngejar angin, dan di kolong langit ini tidak ada yang benar-benar bermanfaat. Demikian kesaksian Raja Salomo di dalam penyelidikannya. Bagian kedua hendak kita baca dari Filipi pasal yang keempat, surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat. Saya ajak kita bersama-sama membaca dengan bersuara ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13, kita mulai di ayat 10 bersama-sama. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah saudara dan saya yang masih mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, terlebih bila kita mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kita.
Amin. Sore ini saya hendak mengajak saudara-saudara membicarakan dan merenungkan sesuatu yang apabila hal itu, yaitu sesuatu tersebut, dimiliki, maka yang miskin pun menjadi kaya. Dan sebaliknya, bila dia tidak memiliki sesuatu itu, meskipun dia kaya raya, namun sesungguhnya dia miskin adanya. Sesuatu itu menentukan bahagia dan atau merananya seseorang. Seorang yang buruk rupa, bila dia memiliki sesuatu itu, ia akan tetap mantap dan bersukacita. Sebaliknya, meskipun dia cantik jelita, tanpa sesuatu itu, bahkan dia pribadi akan menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Saudara, apa kurang lebih sesuatu yang kita hendak renungkan? Ada yang mau menjawab? Apa sesuatu itu? Kalau seseorang memilikinya, meskipun dia miskin, dia kaya. Sebaliknya, kalau tidak memiliki, meskipun dia kaya, tetapi dia miskin. Dan selanjutnya, apa sesuatu itu? Ya, kasih. Menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri. Oke. Kalau kita ujian, kita mesti baca pertanyaan. Kira-kira guru ini mau kemana? Oke. Lalu kita lihat temanya. Di manakah dapat kutemukan kepuasan? Saudara-saudara, kira-kira apakah sesuatu itu? Yang hendak kita bicarakan adalah tentang soal puas. Mampu merasa puas. Atau lebih dalam lagi adalah mampu untuk merasa cukup. Benjamin Franklin mengatakan contentment make a poor man become rich, and discontentment make rich people poor. Siapakah orang yang kaya? Adalah orang yang merasa cukup. Sebaliknya, siapakah orang yang miskin? Adalah mereka meskipun memiliki banyak hal, tapi tidak kunjung merasa cukup. Jadi selalu merasa kurang. Itulah orang yang sesungguhnya miskin. Tadi saya katakan, bahkan sesuatu itu menentukan bahagia dan merananya seseorang. Tanpa sesuatu itu, orang dapat menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Supaya kita bisa melihat kenyataan praktis dalam kehidupan, saya hendak men-sharekan sebuah kisah nyata yang terjadi dan sungguh memprihatinkan sekali. Kita menayangkan picture yang pertama. Apakah itu cukup jelas, saudara-saudara? Wajah macam apa itu? Apakah ini sebuah make up untuk satu drama atau sandiwara sehingga orang di make up seperti ini? Tidak. Ini adalah wajah seseorang. Orang ini adalah seorang artis dan seorang model di Korea. Karena kita tidak menggosipkan dan kita juga mengerti keprihatinan, maka demi kode etik saya tidak menyebutkan nama. Tetapi ini adalah kisah nyata. Dia seorang model di Korea, namun dia tidak menerima atau tidak merasa cukup dengan dirinya, sehingga dia menempuh operasi plastik. Kita tahu di Korea itu sangat terkenal sekali dengan operasi plastik. Saya mendengar katanya hampir setiap anak muda itu tidak ada yang tidak dioperasi plastik. Semuanya serba dioperasi, dipermak, dipercantik, diperindah. Nah, artis ini
Dia tidak merasa puas dengan dirinya. Lalu dia menempuh operasi plastik. Bagaimanakah sih rupa sebetulnya dari artis ini? Coba Wira tayangkan foto aslinya. Kurang apa dengan dia, saudara? Ini usia 28, inilah wajahnya. Tapi dia tidak merasa puas dengan dirinya. Dan dia menempuh operasi plastik. Sesudah dokter mengerjakannya, Wira boleh matikan. Dia tidak merasa cukup dan dia minta dokter operasi lagi. Dokter menjalankan lagi operasi. Sampai sudah berapa kali akhirnya dokter katakan, sudah, kamu sudah cukup, tidak bisa lagi operasi. Tapi dia tidak bisa terima. Dan dokter katakan, kamu lebih baik sekarang bukan pergi ke dokter untuk operasi plastik, bukan dokter yang kosmetik, tapi kamu pergi ke psikiater. Dia malah marah. Karena dokter pikir ini orang ada apa kelainannya sampai sudah bagus kok masih mau operasi terus. Dan dokter tidak mau. Dan dia marah-marah karena dia anggap kurang full. Akhirnya dengan obat yang di pasaran dia membeli. Dia beli, dia suntik sendiri. Sudah itu dengan silikon yang dia dapat di pasaran dia suntik sendiri, masih belum cukup, dia suntikkan minyak goreng ke wajahnya. Lalu wajahnya mulai membengkak dan tapi dia merasa dirinya cantik. Dan kemudian inilah yang tadi saya lihat yang terjadi. Sampai ayah ibunya pun tidak mengenali dia. Dia kemudian berusaha untuk menjalankan operasi lagi, tapi tidak berhasil. Sekarang keinginan cuma satu, kembalikan wajahku yang dulu. Kurang lebih sekarang karena dia sudah berusia sekitar 50 tahun. Dan dia tidak bisa memperoleh lagi wajahnya yang semula. Saudara, itulah salah satu contoh praktis apabila seseorang tidak mampu merasa cukup, tidak merasa puas dengan yang ada pada dirinya. Soal puas yang hendak kita renungkan tentunya bukan cuma urusan wajah dan urusan-urusan fisik jasmania. Namun dalam kenyataan kehidupan saudara dan saya, bila kita jujur, kita meneliti hidup kita sendiri, ataupun melihat kenyataan dari sekitar kita dalam kehidupan orang-orang lain, kita melihat bahwa soal puas atau tidak puas, soal bisa merasa cukup atau tidak merasa cukup, itu meliputi seluruh sektor kehidupan. Orang bisa merasa cukup di dalam pekerjaannya, ada yang tidak pernah merasa puas dengan pekerjaannya. Ada yang merasa cukup dengan yang dia miliki, ada yang selalu mengeluh tentang yang ada padanya dan menginginkan lebih dan menginginkan lebih. Ada orang yang menikah, berumah tangga, tapi dia tidak puas dengan pernikahan dan rumah tangga. Ada yang tidak puas dengan istrinya, ada yang tidak merasa cukup dengan suaminya, ada yang tidak bisa terima orang tuanya, ada yang tidak bisa terima anaknya. Kehidupan praktis kita bisa kita isi begitu banyak hal-hal yang bisa kita temukan tidak kunjung merasa cukup. Dan betapa merananya bila seorang mempunyai sikap seperti itu. Cepat atau lambat dia akan mengalami kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, mengapa manusia umumnya mempunyai sifat dasar tidak merasa cukup? Kita garis bawahi pada umumnya. Sebab umumnya jarang sekali yang bisa merasa cukup secara positif. Tetapi lebih banyak yang tidak merasa cukup secara negatif. Itu terulang pertama pada kodrat dasar kita yang memang diciptakan berbeda dengan makhluk ciptaan lain. Maksud saya dengan hewan kita berbeda. Hewan itu punya jiwa, ada hidup tapi tidak punya akal budi. Kita manusia diciptakan Allah selain dengan jiwa, tapi kita juga punya budi. Binatang memiliki daya, kekuatan,
Coba saudara lihat, kuda, gajah, luar biasa kekuatannya. Tetapi soal akal budi, ya orang bisa, para ahli mengatakan ada IQ-nya, ada kecerdasannya. Tetapi kecerdasannya itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan budi manusia. Sebab binatang itu tidak bisa berbudidaya. Dalam arti kata memiliki budaya. Binatang tidak memiliki budaya. Tetapi manusia tidak memiliki kebudayaan. Apa artinya kebudayaan? Kebudayaan adalah budi yang mengembangkan daya, sehingga kita menghasilkan sesuatu inovasi, sesuatu yang lebih baik. Kita bisa merasa ini perlu ada kemajuan, bisa merasa tidak puas dengan keadaan yang sekarang, dan aku bisa lebih baik dari ini. Manusia-manusia purba tinggal di gua-gua batu, atau kemudian mereka lebih maju sedikit dengan berkemah, jadi tidak menetap di satu tempat. Mereka bisa berpindah-pindah. Tapi kemudian manusia mengembangkan itu dengan membangun rumah yang tetap. Dan kita melihat akomodasi perubahan makin lama itu makin bagus, makin canggih. Betul? Coba saudara ingat-ingat ketika Anda masih anak-anak. Di manakah Anda tinggal? Bagaimanakah rumah Anda? Oh, saya ingat rumah ayah ibu kami sangat sederhana sekali. Tapi zaman sekarang rumah seperti itu sudah jarang. Manusia terus berkembang. Bagaimana binatang? Dulu bikin sarang, anak cucunya pun tetap bikin sarang. Ya. Dulu pakai jerami, sampai sekarang pun pakai jerami. Kok nggak ada yang pakai akal supaya awet pakai plastik? Ya, bikin sarang pakai plastik. Tidak, tetap pakai jerami, tidak berkembang. Hanya manusia yang diciptakan dengan kemampuan memiliki kebudayaan seperti itu. Mengusahakan yang lebih baik. Diawali dengan unsur, setelah mengevaluasi, tidak puas dengan keadaan yang ada, memperbaikinya. Manusia dulu semua jalan kaki. Jalan kaki kok ya capek dan lama. Jalan itu yang panjang. Kemudian manusia menciptakan sepeda, ya, untuk meningkatkan taraf kehidupan. Lalu sepeda, wah itu mula-mula adalah barang mewah, tapi kemudian dibuatkan motor supaya tidak dikayu. Lalu sepeda motor. Setelah itu, wah perumahan kok cuma 2 paling banyak. Bagaimana supaya bisa lebih banyak? Dibuatkan mobil. Tadinya ada kereta kuda, tapi kemudian dibuat kereta bermotor dan sekarang menjadi mobil. Kita lihat itu semua berkembang. Di dalamnya mulai dari ada rasa unsur, tidak merasa cukup, tidak puas. Di segi-segi yang positif, hal itu baik. Sebab dengan demikian kita menghasilkan sesuatu kemajuan. Dulu orang dioperasi tidak ada anestesi, obat pemati rasa. Kalau patah, ya digergaji kaki. Orangnya diikat, mulutnya disuruh gigit sesuatu supaya tidak gigit lidahnya, atau diberi whisky banyak-banyak, ya dikerjakan. Coba saudara bayangkan seperti apa itu. Namun budidaya, kebudayaan mengembangkan. Akhirnya temukan obat mati rasa. Itu adalah hal yang positif dari kemampuan yang diberikan dalam diri manusia untuk meninjau, tidak puas dengan keadaan, mencari inovasi, memperbaiki. Tetapi mengapa kemampuan yang sebetulnya positif itu menghasilkan sesuatu yang negatif dalam bentuk contoh seperti tadi, tidak puas dengan diri, terus di kotak-atik sampai akhirnya mendatangkan malapetaka untuk diri sendiri. Saudara-saudara, mengapa sifat tidak merasa cukup atau tidak puas secara negatif itu banyak dimiliki oleh manusia? Ada yang menganalisanya sebagai faktor psikologis, sehingga tadi dokter itu menganjurkan lebih baik kamu konsultasi sama psikiater. Ada apa dalam jiwa? Memang kepribadian yang lemah
dan ketidakmampuan mendisiplin diri sendiri bisa menjadi faktor dari kondisi tidak merasa cukup. Di dalam batasan ini, saya berpikir itu ada benarnya. Saya punya seorang teman di sini. Dia relatif ateis praktis. Pernah saya berikan satu CD lagu-lagu religious. Dia langsung besok dia katakan, Hengki, aku mau kembalikan CD yang kamu kasih. Kenapa? Kamu tidak suka? Saya tanya. Bukan. Itu too religious. Terlalu religious, terlalu agamawi. Aku nggak suka. Dia tidak minat kepada agama, meskipun mereka menikah teguhkan di gereja. Tapi sekarang dia tidak mau peduli agama, tidak peduli dengan Tuhan. Tapi mereka hidup dengan stabil sekali, dengan baik, mengatur dirinya. Dia bisa merasa cukup. Dia pernah berkata kepada saya, untuk umurku sekarang, aku tuh sudah relatifnya tidak perlu beli apa-apa lagi. Semua sudah ada, buat apa? Kendaraan yang dia pakai itu, saya tidak mungkin sudah pasti lebih dari belasan tahun. Dia tetap pakai, tidak mau tukar, masih bagus, buat apa? Kalau dia pergi fishing bersama dengan saya, alat-alat yang dia pakai itu alat-alat kuno, senar yang kuno, mata pancing yang juga sudah karatan. Dia cukup merasa cukup, bisa cukup dengan dirinya. Dan dia tenang-tenang saja, dia tidak iri dengan orang lain dan sebagainya. Itu adalah faktor kepribadian yang kuat. Dari banyak pengalaman dia tahu cukup dengan yang ini, tidak perlu tanya. Banyak iklan, banyak iming-iming, dia tidak tertarik. Cukup dengan yang ada. Tetapi saudara, secara luas, orang tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Secara positif itu lebih karena faktor teologis. Apa maksudnya faktor teologis? Yang pertama, manusia diciptakan untuk kekekalan. Dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, Allah memberikan peri atau sifat kekal di dalam diri manusia. Allah itu kekal. Kita diciptakan untuk kekekalan. Diciptakan artinya tidak kekal, artinya kita punya permulaan. Allah itu kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia adalah ada yang sejati. Ada karena dia ada. Kalau kita ada karena kita diadakan. Waktu kita diadakan, kita ada permulaan. Tetapi untuk saudara dan saya sebagai manusia, meskipun kita ada permulaan, tapi kita tidak ada akhir. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kita memang berakhir di bumi ini secara jasmania, tetapi kita yang asli, jiwa dan roh kita itu bersifat kekal adanya. Dan karena kita diciptakan dengan unsur kekekalan seperti itu, maka tidak ada satupun ciptaan atau hal-hal di dalam dunia yang sementara ini yang mampu untuk sungguh memuaskan hati kita. Hati ini meskipun cuma sekepal, tetapi diisi apapun yang ada dalam dunia ini, tetap dia ada satu tempat kosong yang menimbulkan ketidakpuasan. Jadi kita membaca dalam kitab Pengkhotbah, Salomo adalah raja yang agung. Dia memiliki hikmat, dia memiliki power, tentu dia juga memiliki resources yang banyak sekali. Lalu dia mau menikmati hidupnya, dan dia mencoba berbagai hal. Tadi saudara-saudara baca, dia coba ini, coba itu, tetapi tidak ada satupun yang memuaskan dia, dan malah membuat dia frustrasi. Tidak ada satupun hal di dalam dunia ini dapat sungguh memuaskan hati kita. Jikalau kita belum menyadari hal ini, maka kita cenderung untuk mudah tidak merasa puas atau tidak merasa cukup. Yang kedua, kemampuan merasa cukup atau contentment itu adalah buah langsung dari hubungan yang beres dan damai dengan Allah. Puas dan merasa cukup dengan semua yang Allah sediakan. Hal ini boleh kita lihat
di dalam keadaan manusia sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Ketika Adam dan kemudian Hawa diciptakan, mereka hidup begitu tenteram, damai, dan bahagia. Mereka ditempatkan di Taman Firdaus dan semuanya indah bagi mereka. Cukup. Kita melihat itulah esensi dasar kemampuan merasa cukup. Hubungan yang beres dan damai dengan Allah. Namun, ketika si jahat datang, menggoda mereka, meracuni pikiran mereka, menimbulkan bibit keraguan kepada Allah. Ketika iblis berkata kepada Hawa, "Kalau nggak salah kamu nggak boleh makan semua buah dalam taman ini ya." Hawa mengatakan, "No, boleh semuanya. Cuma satu di tengah. Kami tidak boleh jamah dan tidak boleh makan." Hawa sudah menambahkan firman Allah. Dia terpancing di dalam argumentasi iblis tersebut dan masuk dalam dialog, dan dia terlibat. Akhirnya dia dikena racun hasutan iblis. Iblis berkata, "Kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah itu." Allah itu tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi timbullah bibit keraguan kepada Allah. Wah, kalau gitu Allah menyimpan satu sikap kepada. Ada sesuatu yang disembunyikan Allah. Iman mulai berkurang, dan kemudian ditimbulkan satu keinginan, kamu dapat menjadi seperti Allah. Tidak merasa cukup dengan keadaan yang sekarang. Alangkah hebatnya kalau aku bisa menjadi seperti dia. Aku tidak perlu tunduk kepadanya, aku tidak perlu bersujud menyembah dia, sebab aku menjadi sama dengan dia. Dibangkitkan suatu rasa tidak cukup, dan kemudian keinginan untuk memiliki lebih dari yang sudah diberikan. Saudara lihat, kemudian malah manusia itu jatuh dan mengalami kenestapaan dan banyak kesulitan berikutnya. Dan sejak itulah kecenderungan merasa tidak cukup dan atau tidak puas itu adalah seperti ilalang dan anak duri yang tumbuh tanpa perlu menerima penaburan. Kita lihat di halaman kita, rumput bagus yang kita pasang di sana, yang kita tanam, tetapi tumbuh juga yang liar. Di tepi jalan, rumput-rumput liar, duri, onak, dan ilalang tumbuh tanpa ada yang menanam. Pendeta Spurgeon mengatakan, perasaan tidak merasa cukup dan tidak puas itu sudah tumbuh dengan sendirinya di dalam hati yang berdosa. Oleh sebab itulah di dalam Filipi pasal 4 kita melihat di ayat ke-11, Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Paulus tidak berkata, "Aku memiliki kemampuan untuk merasa cukup dalam segala keadaan." Tidak. Dengan humble, dengan rendah hati, dengan sesungguhnya sesuai kenyataan, Paulus berkata, "Aku telah belajar." Belajar itu adalah sebuah proses yang panjang. Paulus memiliki kemampuan pada taraf perjalanan hidupnya, kemampuan untuk merasa cukup dengan semua yang Allah izinkan dia alami, bukan karena dia mampu atas dirinya sendiri. Dia belajar, tidak mudah, dia jatuh bangun. Dia pernah seperti saya dan saudara, penuh gerutu, tidak gampang menerima, penuh pemberontakan, tidak merasa cukup dan tidak merasa puas, murung, kehilangan sukacita, bahkan penuh dendam dan kebencian. Tetapi sesudah dia bertemu dengan Tuhan, dia belajar setahap demi setahap, dan suatu ketika dia dapat bersaksi,
Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Di dalam salah satu versi bahasa Inggris, ayat ini dikatakan, aku tahu apa itu being abased. Dalam keadaan rendah, dihina, kekurangan. Dan juga di dalam keadaan abound, kelimpahan. Waktu aku jaya, aku tahu itu. Tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Dan di dalam segala hal itu, aku mampu merasa cukup. Saudara, hidup dalam keadaan rendah, dihina, kekurangan, itu tidak gampang. Dan lebih tidak gampang lagi pada waktu seorang berada di puncak. Kejayaan serba ada, serba cukup, serba limpah. Malah dalam keadaan kedudukan yang tinggi itu, Pendeta Spurgeon mengatakan orang bisa bisi, pusing, lalu malah jatuh. Tapi Paulus, dia sudah sampai di sana karena dia mau belajar. Dia belajar apa, saudara? Dia belajar ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seringkali ayat ini digunakan secara salah. Sering dianggap bahwa ayat 13 Filipi 4 ini merupakan sebuah mantra yang perlu dihafalkan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menghadapi ujian, tidak belajar sebelumnya tanpa persiapan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. No, bukan untuk itu, saudara-saudara. Tetapi maksud Paulus, segala perkara ini adalah keadaan-keadaan kehidupan, dalam keadaan kurang atau keadaan cukup. Asal itu diizinkan oleh Allah. Di dalam Kristus, aku mampu dan merasa cukup untuk menghadapinya. Tadi saya katakan bahwa ketidakmampuan untuk merasa cukup adalah masalah teologis. Sebab waktu seseorang merasa tidak puas, merasa tidak cukup, itu adalah kondisi yang serius. Ini bukan sekedar ketidakdewasaan kepribadian secara psikologis, melainkan suatu penghinaan terhadap Allah. Kita sadar atau tidak? Bila kita merasa tidak puas, tidak cukup dengan yang ada pada kita, dan mulai menggerutu, maka seakan kita mengatakan kepada Tuhan, "You are not good enough, God. Your gift and arrangement yang kau atur itu is not good enough for me. You are not satisfying enough for me. And I will look something else for my own good." Aku mau mencari yang lain. Engkau tidak cukup bagiku. Saudara, apakah Allah itu tidak cukup baik? Apakah Allah itu tidak cukup untuk membahagiakan kita? Di dalam ketidakpuasan dan ketidakmampuan merasa cukup, terkandung ketiadaan iman kepada Allah, meragukan kepribadian Allah. Di dalamnya juga terdapat ketiadaan syukur atas semua berkat dan provisiannya, penyediaannya. Di dalamnya terkandung arogansi, kepongahan, seakan kita mampu untuk mengatur lebih baik dari Allah mengatur. Dan bahkan yang paling parah, di dalamnya adalah inti dasar dari penyembahan berhala. Ketika seorang merasa tidak cukup, dia selalu menginginkan lebih dan menginginkan lebih. Dan Paulus berkata itu adalah ketamakan. Dan ketamakan adalah penyembahan berhala. Karena kita menginginkan yang lain yang bukan Allah. Allah itu tidak cukup. Lalu kita menginginkan yang lain yang bukan Allah. Dan itu adalah penyembahan berhala. Tidak heran jika orang-orang yang tidak merasa cukup kehilangan damai sejahtera dan sukacita, karena Allah membenci penyembahan berhala. Dia tidak mau dimadu, dia tidak mau dinomor sekiankan. Maka pasti secara hukum ilahi ada dampak-dampak yang kita alami kalau kita hidup di dalam ketidakpuasan dan kita merasa cukup. Jadi saudara, di manakah dapat kita menemukan kepuasan?
yang terpenting adalah kita di dalam Tuhan, dimiliki dan memiliki Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup." Waktu itu dia berkata kepada orang-orang yang datang mencari dia, karena kemarin baru dilayani oleh Tuhan dengan mujizat 5 roti 2 ikan dan mereka kenyang. Bangun pagi mereka sudah lapar lagi, mereka mengejar Tuhan untuk roti. Tuhan berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Firman yang serupa dia pernah katakan kepada seorang perempuan di tanah Samaria yang mencari air di siang bolong karena kehidupan moralnya mengalami masalah. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku yang berkata kepadamu, dapat memberikan air kepadamu. Kalau engkau minum air yang aku berikan, 1 kali kamu minum, kamu tidak akan haus selama-lamanya." Singkat kata, jikalau kita sungguh mengenal Tuhan, Tuhan yang maha baik, yang maha peduli kepada kita, dan semua yang Dia izinkan yang kita alami itu baik semata-mata, kita puas di dalam Dia dan merasa cukup karena Dia, di dalam segala keadaan bahkan sulit sekalipun kita mampu mengatasinya karena Tuhan yang menguatkan, kita akan hidup tetap di dalam penuh sukacita. Orang-orang yang mengenal Tuhan seperti ini, di dalam kekurangan pun mereka adalah orang-orang yang kaya. Saudara, marilah kita belajar. Marilah kita merasa cukup untuk hal-hal yang ada pada kita yang tidak dapat diubah. Orang yang bijaksana pernah mengubah sebuah doa seperti ini. God, give me hati yang tenang dan menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Kedua, berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang mampu aku ubah dan harus aku ubah. Dan ketiga, berikanlah aku hikmat bijaksana untuk membedakan keduanya. Membedakan apa? Membedakan antara yang tidak dapat diubah dengan membedakan yang harus diubah. Jikalau kita mampu membedakan, kita akan mendapatkan hati yang tenteram. Kemampuan merasa cukup itu bukan komplasensi. Puas dengan diri sendiri, biarlah aku begini saja. No, kita harus tahu mana yang tidak dapat diubah dan mana yang bisa dan harus diubah. Yang dilahirkan dengan mata sipit, biarlah merasa mampu, merasa cukup dengan mata sipitnya. Mata sipit tidak seindah mata yang jeli, yang lebar. Tapi biarlah kita merasa cukup dengan ini. Kadang kalau saya lihat wajah saya di cermin, aku kok sipit sekali. Tapi saya pikir saya perlu merasa cukup dengan mata yang sipit. Karena apa? Mata yang sipit ini sampai usia sekian, jarak jauhnya masih 0 ukuran. Puji Tuhan, belum ada katarak, mata saya masih tajam. Itu lebih baik dari mata yang besar, tapi sudah harus operasi katarak, bukan? Atau kacamata tebal. Ada orang yang kulitnya agak coklat, dia kepingin putih, lalu pakai obat pemutih. Ada orang yang putih, kepingin coklat, berjemur di matahari terus-terusan sampai kena kanker kulit. Ada yang kulitnya agak hitam, dia operasi sampai putih. Kita boleh sebutkan seperti Michael Jackson, almarhum. Apa jadinya? Apakah dia menjadi lebih ganteng dari sebelumnya?
Saya pikir dia lebih rupawan pada waktu dia wajah aslinya, bukan? Setelah itu, saudara lihat kemana-mana dia harus pakai payung hitam. Ada yang payung, mengapa? Karena kulitnya sudah tidak tahan radiasi sinar matahari. Karena dikutak-katik terus. Marilah kita belajar menerima yang tidak dapat diubah. Segala hal. Tetapi berani mengubah yang harus diubah dan yang bisa diubah. Orang biasa lain mengatakan, be content with what you have, but never with what you are. Apa yang kita miliki, marilah kita belajar merasa cukup. Tetapi jangan pernah merasa cukup dengan siapa diri kita. Dalam artian, our inner being, hidup batiniah kita. Kita mempunyai target, seperti Paulus. Hanya satu cita-citaku. Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara lihat, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus punya perasaan tidak pernah kunjung merasa puas, tidak merasa cukup. Karena kita perlu bertumbuh setiap hari. Dan besok, hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok, lebih baik dari hari ini. Untuk hal-hal yang batiniah. Kepribadian kita, cinta kasih kita kepada Tuhan, keserupaan kita dengan Dia, dalam cara berpikir kita, dalam cara bertutur kata kita, dalam cara kita menyikapi situasi, dalam kita menyikapi seseorang, bagaimana kita menanggapi dan memperlakukan orang lain. Marilah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal-hal seperti ini, kita jangan pernah merasa puas. Dalam hal menyembah Allah, dalam hal mencintai dan melayani Dia. Siapa kita yang sudah sampai di satu taraf, aku sudah cukup dan tidak perlu bertumbuh lagi? Jelas, saudara. Marilah be content with what we have, but never with what we are. Di dalam Kristus, kita ingin bertumbuh makin hari, makin seperti Dia. Marilah kita makin mengerti bahwa being content is not having everything we want, but enjoying everything we have. Yang Allah berikan, yang Allah izinkan. Iklan-iklan TV terus menggelitik kelemahan manusiawi. Merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Selalu keluar gadget baru yang lebih canggih. Semuanya serupa, tapi yang satu ini punya feature lebih dari yang sudah dimiliki satu ini. Wah, teman-teman lain pakai, kita tidak, dan kita terangsang untuk kepingin yang itu. Kita tahu hal-hal seperti itu tidak perlu. Belajar mencukupkan diri, itulah yang Tuhan mau kita miliki. Kiranya terlebih-lebih kita hidup berjumpa dengan Kristus, dimiliki oleh Dia, menjadi milik Dia, dan Dia milik kita. Maka firman itu menjadi kebenaran. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin.